Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Niamatul Firdaus, NIM 102190009. Di sini saya akan menceritakan tentang pemikiran ekonomi Muhammad Manan. Muhammad Manan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, beliau mendapat gelar master di bidang ekonomi dari Rajasri Universitas dan bekerja di Pakistan. Pada tahun 1970, beliau meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar dokter pada tahun 1973. Setelah mendapat gelar dokter, Muhammad Manan mengajar di Papua Nugini. Kemudian pada tahun 1978, beliau ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics di Jeddah. Muhammad Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam itu berhubungan dengan produk, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di dalam kerangka masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islam ditegakkan sepenuhnya. Ketika ekonomi Islam dihadapkan pada masa kelangkaan, maka bagi Muhammad Manan sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi Barat. Bedanya adalah pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya yang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menurut Manan, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosioekonomi lain adalah pola, struktur, arah, dan komposisi produksi. Tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran, sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. Sebagai ilmuwan, beliau mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi, yang ketiga ijma atau qiyas, yang keempat sumber hukum lainnya. Dari sumber-sumber hukum tersebut, beliau merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam, yaitu yang pertama, menentukan basic economy function yang secara umum adalah dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan seperti fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. Kemudian yang kedua, menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur basic economy function yang berdasarkan pada syariat dan tanpa batas waktu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasikan metode operasional berupa pernyataan konsep atau formulasi. Karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Kemudian nomor 4, menentukan jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan pada tingkat individu atau agregat. Kemudian yang nomor 5, mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah nomor 4. Kemudian yang nomor 6, melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian. Kemudian yang nomor 7, membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan mengkonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap keempat, pada tahap ketiga, keempat, dan tahap kelima. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.